Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu tentang surya. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Konflik Suriah bermula dari protes damai melawan rejim Bashar al-Assad pada tahun 2011 yang berkembang menjadi perang saudara akibat tindakan represif pemerintah. Selama lebih dari satu dekade, rejim Assad didukung oleh Rusia dan Iran menghadapi berbagai kelompok oposisi termasuk Hayat Tahrir al-Sham, yaitu HTS, yang menjadi kekuatan utama di barat laut Suriah. Sejak tahun 2011, konflik Suriah telah menjadi salah satu tragedi terburuk di abad ke-21. Dimulai sebagai protes damai melawan korupsi dan penindasan di bawah Bashar al-Assad, konflik ini berubah menjadi perang saudara yang kompleks. Rejim Assad dengan dukungan Rusia dan Iran berusaha mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan, termasuk penggunaan senjata kimia. Sementara itu, teman-teman sekalian, oposisi terdiri dari berbagai kelompok seperti Hayat Tahrir al-Sham memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Pada November tahun 2024, oposisi melancarkan operasi besar yang disebut pencegahan agresi sebagai tanggapan atas meningkatnya serangan rejim Assad terhadap warga sipil di Aleppo dan wilayah sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh HTS bersama kelompok yang didukung oleh Turki dalam Tentara Nasional Suriah. Dalam waktu singkat, oposisi berhasil pertama merebut kota strategis Aleppo, pusat industri dan ekonomi utama. Dan teman-teman sekalian, Aleppo sebagai titik awal, oposisi menyerang posisi strategis di Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah dan pusat ekonomi. Mereka berhasil merebut kota industri Aleppo, akademi militer, dan jalur suplai utama di Qanasir. Yang kedua, perebutan wilayah kritis. Setelah merebut Aleppo, oposisi melanjutkan ke Homs dan Hama yang memutus akses rejim Assad ke pantai. Ini melemahkan logistik dan pertahanan rejim secara signifikan, menguasai jalur suplai penting termasuk kota Homs dan Hama. Yang ketiga, memutus akses rejim Assad ke wilayah pantai yang menjadi basis kekuatannya. Yang keempat, masuk ke Damaskus. Pada awal Desember, oposisi memasuki ibu kota Damaskus. Pertempuran berlangsung singkat karena pasukan Assad mengalami keruntuhan moral dan kekurangan suplai militer. Pada tanggal 8 Desember 2024, oposisi mengumumkan penggulingan rejim Assad. Teman-teman sekalian, pada awal Desember 2024, oposisi mencapai Damaskus, ibu kota Suriah. Keberhasilan mereka menandai akhir dari kekuasaan keluarga Assad yang telah bertahan selama lebih dari 5 dekade. Kejatuhan ini merupakan simbol kemenangan rakyat Suriah melawan tirani yang telah lama menindas mereka. Oposisi Suriah didukung oleh sejumlah kekuatan internasional, terutama Turki yang memberikan bantuan logistik dan militer. Turki berperan besar dalam menjaga wilayah barat laut Suriah sebagai basis aman bagi oposisi. Selain itu, kelompok oposisi berhasil menunjukkan konsolidasi politik yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, memberikan harapan baru bagi masa depan negara. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, perang yang berkepanjangan membawa dampak besar bagi warga sipil, diantaranya yang pertama, pengungsian massal. Lebih dari 280.000 orang mengungsi dalam sebulan terakhir saja. Banyak yang melarikan diri ke wilayah utara yang dikuasai oleh oposisi atau melintasi perbatasan ke Turki. Yang kedua, korban jiwa. Ribuan warga sipil menjadi korban dalam serangan udara dan artileri yang dilakukan oleh rejim Assad. Data menunjukkan ratusan anak-anak termasuk di antara korban tersebut. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur. Kota-kota seperti Aleppo dan Homs mengalami kehancuran besar akibat pertempuran.
yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan. Yang menariknya di sini teman-teman sekalian, keberhasilan oposisi tidak hanya dalam aspek militer, tetapi juga konsolidasi politik yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, Hayat Tahrir al-Sham. Sebagai pemimpin operasi, HTS telah bertransformasi menjadi kekuatan utama oposisi, meski masih dianggap sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara. Yang kedua, Tentara Nasional Suriah. Didukung oleh Turki, kelompok ini berperan penting dalam mengamankan wilayah-wilayah yang baru direbut. Yang ketiga, pemerintahan sementara. Oposisi telah mendirikan struktur pemerintahan di wilayah barat laut, termasuk sistem pendidikan dan layanan kesehatan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rejim Assad. Kelompok oposisi menyalahkan rejim Assad atas kerusakan besar yang terjadi selama perang, termasuk yang pertama, penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil. Yang kedua, penahanan dan penyiksaan ribuan orang di penjara-penjara rezim. Yang ketiga, pemaksaan jutaan warga menjadi pengungsi di dalam dan luar negeri. Operasi yang dilakukan oposisi dilaporkan difokuskan untuk melindungi warga sipil dan menghindari kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Meskipun berhasil menggulingkan rejim Assad, oposisi menghadapi tantangan yang besar. Yang pertama, fragmentasi internal. Kelompok oposisi masih memiliki perbedaan ideologi dan strategi yang dapat mempersulit transisi kekuasaan. Yang kedua, intervensi asing. Meskipun Turki mendukung oposisi, Rusia dan Iran masih memiliki kepentingan besar di Suriah. Yang ketiga, rekonstruksi. Membangun kembali negara yang hancur akibat perang membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Keberhasilan oposisi membawa harapan bagi warga Suriah. Yang pertama, peluang untuk membangun pemerintahan baru yang lebih demokratis dan inklusif. Yang kedua, penghentian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rejim Assad. Yang ketiga, kembalinya pengungsi ke tanah air mereka seiring terciptanya stabilitas baru. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, kemenangan oposisi di Suriah adalah bukti bahwa perjuangan melawan tirani dapat berhasil meskipun menghadapi kekuatan besar. Namun jalan menuju pemulihan penuh masih panjang. Komitmen oposisi untuk persatuan, rekonsiliasi, dan pembangunan adalah kunci keberhasilan di masa depan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.